Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang menguatkan kita tertulis dalam Mazmur pasal 102 ayat 3. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan, bagaikan roda pedati. Hidup ini bagaikan roda pedati. Kadang hidup kita di atas, kadang di bawah. Hidup yang tidak menentu, itulah yang kadang membuat orang menjadi takut. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, pada masa pandemi karena COVID-19 ini. Banyak pengusaha yang kelihatan maju, namun harus gulung tikar. Banyak yang terkena PHK. Demikian juga orang-orang yang secara mendadak ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya karena meninggal mendadak. Tidak ada hal yang menyenangkan, justru hidup dalam kebimbangan dan ketakutan yang ada setiap waktu. Sebagai umat percaya, tentu kita selalu diajarkan untuk yakin dan percaya kepada Tuhan. Namun, masih banyak orang yang ragu dan ketakutan karena mereka belum benar-benar mengenal Allah. Saudara-saudara, jika kita membaca Mazmur pasal 102 ini, terlihat bagaimana pergumulan dan beban yang begitu berat yang dihadapi pemazmur, sehingga dia tidak memiliki nafsu makan dan susah untuk tidur. Kesepian dan terpencil perasaannya akibat ejekan para pencemooh, sehingga dia merasa bahwa Allah sedang marah kepadanya. Saudara-saudara, apakah kita pernah merasakan keadaan yang demikian? Sebagian orang bisa merasa lemah bahkan putus asa, merasa bahwa tidak ada lagi harapan dan arti hidupnya. Namun pemazmur begitu yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Allah perkasa dan dapat melakukan apa saja. Pengenalan akan Allah itulah yang membuat pemazmur merasa yakin. Itu sebabnya pemazmur tidak berputus asa. Pemazmur tahu kalau kehidupan ini dapat berubah-ubah, tetapi Allah tidak akan pernah berubah. Tidak akan berkesudahan kasih Allah sepanjang masa. Allah tidak pernah berubah. Demikian juga janji-janjinya. Kasih sayang dan karunia-Nya tidak akan berubah. Janjinya pasti digenapi. Bukti dari kasih karunia Allah yang besar adalah melalui Yesus Kristus yang rela menderita demi kita umat manusia. Itu menunjukkan bagaimana Allah senantiasa menyertai dan menyelamatkan kita. Yesus Kristus pun tidak pernah berubah. Karena itu janganlah takut,
yakin dan percayalah akan janji penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Allah turut bekerja dalam segala situasi untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Ada kalanya kita mengalami masa kelam dalam hidup ini, bahkan terpuruk dalam kesesakan. Bila mana segala sesuatu terasa kacau dan kita tidak mampu mengubah situasi, satu-satunya harapan kita adalah berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Sebagai orang percaya, marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur Engkau memberikan kami kehidupan kesehatan yang baru pada hari ini. Bahkan Engkau memberikan kekuatan yang baru untuk memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong kami hari ini melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Bapa di surga, berkatilah anak-anak kami yang bersekolah, bahkan yang sedang mengikuti ujian. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka, juga menolong mereka, sehingga mereka dapat menjawab setiap pertanyaan. Juga mereka memperoleh cita-citanya. Bapa di surga, kami memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan mereka. Juga berkatilah bangsa negara kami, sehingga kesehatan semakin membaik, ekonomi semakin pulih. Engkaulah yang menuntun setiap pemimpin kami, sehingga melalui mereka perpanjangan tangan Tuhan memberikan kesejahteraan bagi kami. Allah Bapa di surga, biarlah ketika kami menerima firman-Mu pada saat ini, kami menerima kekuatan yang baru. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, sebab Engkau tidak pernah menyembunyikan wajah-Mu dari kami, sehingga kami selalu menerima pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat melakukan aktivitas hari ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Allah memberkati kita. Salam sehat, Shalom.